warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Susanti dari Prodi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan FEP dengan menggunakan metode daring sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan IPA SD dengan dosen penguji Dr. Sri Sulistiorini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan mata pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, setelah selesai berdoa, silahkan anak-anak mengisi presensi melalui Google Form melalui link yang Ibu bagikan di WA Group ini. Silahkan isi presensinya. Kalian tekan tulisan yang berwarna biru ya. Ibu akan bagikan link Zoom untuk pembelajaran daring kita hari ini. Silahkan anak-anak masuk ke link Zoom. Selamat pagi anak-anak. Semua sudah masuk Zoom? Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Ibu share PPT-nya, tolong dicermati. Hari ini kita akan belajar mengenai tema tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Dengan kompetensi dasar untuk muatan IPA, 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sedangkan indikatornya untuk muatan IPA 3.4.1 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4.1 melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana secara seri. Ibu telah membagikan link video tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dari YouTube. Silahkan anak-anak menonton video tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tersebut. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen seperti alat listrik, konduktor listrik, dan sumber listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Fungsi saklar yaitu sebagai alat untuk memutus dan menyambung arus listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama ya, untuk kalian semuanya. Tentang rangkaian listrik. Apa yang kalian ketahui tentang rangkaian listrik? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik. Komponen-komponen penyusun rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen penyedia energi listrik dan komponen pengguna energi listrik. Untuk pertanyaan kedua, susunan komponen-komponen di dalam rangkaian listrik akan dialiri oleh arus listrik jika memenuhi syarat apa saja? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, betul sekali. Susunan komponen di dalam rangkaian listrik akan dialiri oleh arus listrik jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, memiliki sumber tegangan untuk membuat arus listrik. 2. Memiliki hambatan listrik. Ketiga, berupa rangkaian tertutup. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja macam-macam rangkaian listrik? Ayo, silahkan menjawab. Ya, bagus, benar sekali. Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut.
arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka listrik akan putus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara sejajar dengan satu atau beberapa cabang. Ciri-ciri dari rangkaian paralel antara lain, arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Jika salah satu listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Nah, coba anak-anak sebutkan, rangkaian seri biasa terdapat pada apa? Contoh dari rangkaian seri. Ya, betul. Lampu senter dan lampu hias adalah beberapa contoh dari rangkaian seri. Sekarang kalian amati gambar senter berikut ini. Nah, senter ini memiliki komponen-komponen seperti pada gambar tersebut. Nah, coba kalian sebutkan apa saja komponen-komponen yang dimiliki oleh senter. Silahkan menjawab yang bisa. Iya, benar sekali. Senter terdiri dari komponen-komponen antara lain nomor 1 itu adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang nomor 2 itu adalah lampu reflektor yang berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang nomor 3 itu adalah lempeng logam sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Yang keempat adalah switch atau saklar on off yang berfungsi menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nah, selanjutnya anak-anak melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter contoh tadi. Nah, anak-anak bisa melakukan percobaan di rumah dengan dibantu orang tua kalian ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari rangkaian listrik sederhana yang akan kalian coba. Nah, anak-anak bisa cari sendiri alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kalian buat laporan hasil percobaan mengenai alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, serta kesimpulan dari kegiatan percobaan. Kalian bisa menuliskan alat dan bahan, alat yang digunakan, bahan yang diperlukan dalam tabel seperti contoh berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkah percobaan kalian seperti apa, hasil percobaannya apa, dan kesimpulannya apa. Bisa dituliskan dalam tabel seperti ini. Kemudian anak-anak bisa mempresentasikan laporan hasil percobaan kalian dalam bentuk video dan dikirimkan ke WA group ya. Anak-anak, untuk evaluasi pembelajaran hari ini akan ada kuis dan linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Waktu pengerjaannya sekitar 24 jam. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di WA Group. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, silahkan kirimkan video presentasi laporan hasil percobaan kalian di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Purya Sikar, nomor absen 14. Saya akan melaporkan hasil percobaan saya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kirani. Nomor absen saya 9. Saya akan mempresentasikan hasil laporan percobaan rangkaian listrik sederhana. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan
untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat belajarnya.